Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Kami muliakan orang tua kita ini Kiai Haji Qurtubi dan seluruh peserta majelis, di mana kita mendoakan orang tua kita Bapak Mustafa Kamaluddin bin Karsim, lahir 1 Maret 1969, wafat 16 Desember 2024. Jadi umurnya kira-kira 20.000 hari, 379 hari, 55 tahun ya. Iya. Itulah namanya umur. Umur ini suatu saat akan berakhir, dan tidak ada yang lebih pasti di dunia ini daripada kematian. Orang kampanye mau jadi anggota dewan, tidak pasti jadi anggota dewan, tapi pasti mati. Kampanye mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, tidak pasti jadi presiden, tapi pasti mati. Bahkan matahari yang terbit setiap hari di timur itu tidak ada kepastian akan terbit besok pagi di timur. Di dalam hadis dikatakan suatu saat akan terbit di barat. Tapi kita semua akan mati. Sebenarnya yang mati itu adalah jasad kita. Ruh kita nggak pernah mati, karena ruh ini milik Allah. Jadi yang mati itu jasad kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Ini badan kita dari bumi kembali ke bumi. Dan badan kita ini memang kebanyakannya itu ya bahan bakunya dari tanah. Kemudian ada lagi bahan bakunya dari air. Ada lagi bahan bakunya dari api. Ada lagi bahan bakunya dari angin. Ada 4 bahan baku bodi kita ini: tanah, air, angin, api. Ini bahan bakunya. Api itu senantiasa berdiri. Ada nggak pernah melihat api berbaring? Api itu berdiri. Jadi itu sama dengan gerakan sholat. Kalau orang berdiri dalam sholat tuh, itu gerakan api. Kalau ruku itu gerakan angin. Angin itu ke samping apa ke atas? Ke samping angin itu. Itu gerakan ruku. Ini gerakan orang dalam sholat. Yang ke bawah itu, yang mengalir ke bawah itu sujud, air. Ada nggak air yang naik ke atas? Tsunami naik ke atas. Muncrat. Jadi gerakan air selalu ke bawah. Ini sujud. Dan bumi ini duduk. Ini adalah gerakan sholat sebenarnya badan kita ini. Maka kalau kita perbaiki amalan sholat kita, maka Allah akan tundukkan alam semesta ini. Orang yang berdirinya bagus dalam sholat, api akan tunduk kepada dia. Orang yang rukuknya bagus dalam sholat, angin akan tunduk kepada dia. Orang yang sujudnya bagus dalam sholat, air akan tunduk kepada dia. Orang yang duduknya bagus dalam sholat, maka bumi akan tunduk kepada dia. Jadi alam semesta ini sebenarnya tunduknya itu kepada manusia. Kalau bagus hubungan kita dengan alam semesta. Cara memperbagus hubungan kita dengan alam semesta ini dengan menjaga sholat. Ini perintah kewajiban pertama bagi umat Nabi SAW. Karena itu pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya bersama rombongan dari BSD ingin mengajak agar kita menjaga sholat. Ini perkara yang penting dalam menyelesaikan semua masalah-masalah kita, itu hubungannya dengan sholat. Ada orang datang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya kena krismon. Apa di sini krismon? Krisis moneter. Itu Nabi bukan kasih duit, nih kamu pergi dagang di pasar. Bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput.
Bukan Nabi kasih bibit nih kamu tanam di kebun, tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sholat, bagaimana anaknya, bagaimana cucunya? Sholat ini menyelesaikan masalah ekonomi. Ada sahabat memegang perutnya, Abu Hurairah radhiyallahu. Kata Nabi, kenapa kamu Abu Hurairah? Aku sakit ya Rasulullah. Nabi bukan kasih dia obat diabetes, bukan kasih daun jambu, tapi Nabi perintahkan sholat. Wahai Abu Hurairah, sholat kamu. Sholat Abu Hurairah sembuh. Begitulah sholat menyelesaikan masalah-masalah. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai solusi. Di zaman Rasulullah tidak turun hujan, maka datang orang melapor, ya Rasulullah, kebun kami sudah kering, hewan kami sudah kehabisan air. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mari kita sholat. Sholat di lapangan, namanya sholat apa? Sholat istisqa. Turun hujan dari langit. Coba tuh. Itu tundukkan badan, sujud ke lantai, itu runtuh langit itu. Coba. Hujan terus menerus. Mengadu lagi sahabat, ya Rasulullah, kami ini sudah kebanjiran, hanyut ternak kami, hanyut pertanian kami. Gimana Rasulullah? Kata Rasulullah, ayo sholat lagi. Sholat lagi, berhenti hujan. Coba. Hebat sholat ini. Tapi kita hari ini kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala yang berhubungan dengan kewajiban manusia itu dibawa oleh Jibril AS kepada Rasulullah di bumi, kecuali sholat. Sholat ini Nabi sendiri diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Karena itu kita harus menjaga betul sholat kita. Dan ini akan menjadi pertanyaan pertama nanti ketika kita dalam kubur. Kalau orang sholatnya ini baik, maka diterima seluruh amalannya yang lain. Tapi kalau sholatnya ditolak, maka seluruh amalannya yang lain juga ditolak. Karena itu kita penting untuk memperbaiki sholat kita, menjaga sholat kita. Kalau ada orang yang tidak sholat, bahaya besar. Ada orang tidak sholat, itu kalau dia virus, itu akan menjangkiti 40 orang di sekitarnya virus itu. Kalau dia kebusukan, akan menjangkiti 40 orang rasa busuknya. Kalau dia api, akan membakar 40 rumah di sekitarnya. Bahaya meninggalkan sholat. Karena itu, kalau kita jaga sholat kita, maka Allah akan jaga kita. Negeri-negeri yang menjaga sholatnya, memerintahkan rakyatnya untuk sholat, sejahtera negerinya. Walaupun kering kerontang. Negeri-negeri seperti Arab, Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, itu negeri-negeri yang gersang. Tapi karena mereka menjaga sholat, orang penduduknya sejahtera. Kita negerinya subur, hijau royo-royo, Masya Allah. Kata Qurtubi, negeri kita nih, Masya Allah, luar biasa. Tapi karena banyak orang melalaikan perintah sholat, maka bagaimana mau diberikan kesejahteraan? Karena itu saudara-saudara sekalian, kesempatan yang berharga ini kami mengajak bagaimana kita menjaga sholat kita. Alhamdulillah kita sudah punya masjid. Banyak negara di dunia ini yang tidak punya masjid. Saya baru pulang dari Australia, tidak ada kedengaran suara azan sedikit pun. Kita harus datang ke masjid. Itu juga jauh rumah kita dengan masjid, baru kita bisa mendengar suara azan. Ada negara seperti Korea Utara, nggak ada masjid sama sekali. Nah, Korea Selatan alhamdulillah ada. Ada negara seperti Vatikan, nggak ada masjid sama sekali. Tetapi kita alhamdulillah di setiap RT ada masjid di Indonesia ini. Tidak ada satu negara di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. 1 juta masjid. Kalau semua penduduk Indonesia ini menjaga sholat, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Inilah akan menjadi bekal akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.